Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi yang indah, apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Dan pagi hari ini, dengan segala apapun yang kita alami, kita mau tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Dan yang selalu memberikan kekuatan dalam segala keadaan apapun. Pagi hari ini saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh jenak. Mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Firman-Nya dari kitab Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama syurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu Ia menjawab aku. Dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita cari wajah Tuhan pagi hari ini. Karena Dia sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau sembah Dia. Allah yang Maha Kudus, yang layak kita agungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bawa pujian ini dengan segenap hati untuk meninggikan Allah kita, Yesus Kristus. Ku cari wajah panggil nama Yesus. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seru. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini segenap hati bahwa hanya Dialah sumber kekuatan kita, tidak ada yang lain. Kita cari wajah Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Dialah Tuhan kita, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dia tak pernah meninggalkan kita. Ku panggil nama
bagimu, segala puji bagimu. Haleluya. Oh, segala hormat bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang ada bagi kami sepanjang hari. Segala hormat bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tidak ada Allah lain yang layak kami agungkan dan kami tinggikan selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang dengan segenap hidup, segenap roh, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam ibadah pagi hari ini. Supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Jamaah pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan setiap kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan urapi. Dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami patahkan setiap kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa daging yang mencuri kemuliaan-Mu dalam ibadah ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu kuasa kasih Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Dan pagi hari ini kita menaikkan syukur kita dalam ibadah pagi hari ini. Karena dalam Yesus kita temukan kedamaian dan harapan. Dalam Yesus ada kebebasan dan kekuatan. Karena Dialah yang termulia dalam hidup kita. Kita nyatakan pujian ini. Kasih kutemukan kedamaian dan harapan. Kurasakan kebaikan Tuhan dalam setiap nafas kita. Dalam kasih kutemukan kedamaian dan harapan. Kebaikan-Mu dalam setiap nafas-Mu. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan dengan iman kita dibebaskan dengan kasih Yesus.
dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih Yesus yang sanggup memenuhi hidup kita. Hanya kasih Yesus yang membebaskan kita dari segala kuasa dosa. Sebelum kita lebih lagi memuji dan muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Salam, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh memasuki di bulan yang kedua ini tanggal 1 Februari. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh memasuki bulan yang baru di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tentunya kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari
Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, kita sungguh-sungguh menyiapkan diri, kita mau menyembah Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan namanya, juga tentunya kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin kita, membawa kita masuk di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Ibu seluruh jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Yang punya masalah angkat tangan. Semua punya masalah, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Berikan senyum, salam kanan dan kiri. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur karena kasih Allah berkat melimpah bagi kita. Dengan sorak-sorai. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Namanya dengan pujian. Masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Namanya dengan pujian. Baiklah dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan bangkit berdiri kita nyatakan pujian ini dengan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Namanya dengan pujian. Haleluya. Baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selamanya, amin. Selamanya, selamanya, amin. Selamanya, amin. Allah selalu baik bagi kita. Dia sumber kekuatan bagi kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini. Dia tempat perlindungan kita. Selalu
tetap teguh. Ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biar topan penuh, naungan kita teguh bersama Yesus. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Dan perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Tuhanlah perlindungan kita. Ya Tuhan, kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Tolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, naungan kita tetap teguh. Hanya Yesuslah sumber kekuatan kita dalam segala hal. Dialah kekuatan kita yang tak pernah meninggalkan kita, naungan yang tetap teguh. Kita nyatakan, sorakkan haleluya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita yang tak pernah meninggalkan kita. Kita mau terus puji dan memuliakan nama Yesus, kekuatan kita dalam segala hal. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang telah akan ku lewati.
kekuatan kita dalam segala keadaan. Yesus Kristus luar biasa. Amin. Silakan duduk Pak Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita pagi hari ini dengan tema berjalan dalam pimpinan Tuhan mengalami terobosan. Sekali lagi, berjalan dalam pimpinan Tuhan mengalami terobosan dari kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Singer akan menolong membacakan untuk kita semua. Menyeberangi laut berfirman kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas oleh hambanya. Pagi hari ini persembahan pujian dari KPW Efrata akan turut memuji dan muliakan nama Tuhan sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kepada KPW Efrata dipersilahkan.
Puji nama Tuhan, pujian yang luar biasa, indah dari KPW Ephrata, mengingatkan kita untuk terus setia, melayani, mengikuti Yesus. Dalam segala keadaan apapun, kita tahu Allah kita, Yesus kita selalu bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan menyiapkan hati kita, dibentuk oleh firman-Nya, dibangun oleh firman-Nya. Kita menaikkan pujian yang menyatakan apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tak percaya karena firman-Mu, ya dan amin. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Nyatakan dengan iman pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan dengan iman, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman pada hamba yang berserah dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima
terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, jamah kami, supaya benih firman-Mu tertanam dalam setiap hati seluruh jemaat-Mu. Sehingga firman itu yang terus bekerja dalam hidup kami, terus kami hidupi, dan firman-Mu yang terus mengubahkan seluruh kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan kuasa-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salam. Si Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa ditampilkan ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi sudah bersama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31, memang cukup panjang Bapak Ibu. Dari sebuah kisah yang sudah sangat familiar, ya, di sekolah minggu sudah sering kali diajarkan kepada kita, mungkin dulu yang ikut sekolah minggu ya. Saya ingat ketika anak saya Chandra kecil, saya pernah mengikuti karena mendampingi anak, jadi saya pernah mendengarkan cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan di dalam pimpinan Tuhan atau berjalan kita ini dituntun oleh Tuhan. Kenapa hal ini sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan bersama-sama, kehidupan ini tidak semakin hari tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tapi semakin sulit, semakin tidak pasti itu yang terjadi. Makanya penting sekali dalam kehidupan kita ini mau dengan rendah hati dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, karena kalau yang mimpin Tuhan pasti tidak salah Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin jalan kita tidak mulus, tapi percayalah bahwa pimpinan Tuhan itu akan membawa kita kepada terobosan, akan membawa kita kepada kemenangan dalam kehidupan kita. Masih disiapkan ya Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saya akan membacakan 2 ayat. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-18 saya ingin bacakan buat Bapak Ibu di lembar sebaliknya ya dari bacaan kita. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Keluaran 13 ayatnya yang ke-18, firman Allah mengatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kehadiran Allah, pimpinan Allah, tuntunan Allah dinyatakan kalau dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api. Kehidupan kita di masa sekarang tentunya yang menuntun kita apa? Yang menuntun kita firman. Makanya penting sekali dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita bersama-sama, kita menggumuli firman kita ini intim dengan firman Tuhan. Coba bisa di next. Kehidupan manusia seringkali ya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita masa sekarang ini ya, kita memasuki masa-masa yang genting, masa-masa yang sulit dalam hidup, bahkan sepertinya kalau secara manusia itu seperti jalan buntu, sepertinya kalau secara manusia ya, tinggal bagaimana kita ini jalan sendiri atau jalan bersama dengan Tuhan, kan begitu Bapak Ibu Saudara.
Kalau berjalan bersama Tuhan tetap ada jalan keluar. Yang berikutnya bisa di next. Di tengah dunia yang tidak pasti hanya satu kepastian, ya, hanya satu kepastian yang tidak berubah. Tuhan yang memimpin atau Tuhan yang menuntun hidup kita, yang sanggup membuka jalan dan memberi dalam kehidupan kita terobosan. Tuhan yang pimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, dan tentunya tadi di awal saya sampaikan, kita ini mau manut, mau rendah hati, tidak mengandalkan diri sendiri, supaya apa? Kalau Tuhan yang menuntun, ada terobosan, ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya membaca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana Allah itu menuntun umatnya, karena sepertinya orang Israel itu sudah masuk kotak, Bapak Ibu Saudara. Depan itu laut, sementara 450 tahun lebih orang Israel nggak pernah ngerti laut dan mereka harus berhadapan dengan laut. Belakangnya itu orang-orang Mesir, prajurit Mesir, bukan orang biasa yang mengancam nyawa mereka. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap ada jalan keluar. Ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita belajar dari Keluaran pasal 14 yang sudah kita baca, sebagian yang mengajarkan bahwa terobosan besar terjadi bukan saat situasi yang aman, situasi yang nyaman, situasi yang enak, tetapi ketika kita taat, ya, mengikuti pimpinan Tuhan, meskipun di tengah-tengah hidup kita yang mengalami krisis, yang mengalami tekanan, yang mengalami situasi kondisi yang sulit dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari secara cepat kita mau belajar bersama-sama. Bagian yang pertama, mari kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan. Memang ada beberapa ayat yang sudah kita baca bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selalu ada jalan dan terobosan, itu bagian yang pertama. Mari kita akan perhatikan bersama-sama beberapa ayat. Ini sebenarnya ada sub-sub poinnya. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Ketika orang Israel terancam, situasi kondisinya terjepit, ya seperti tadi, sepertinya ada jalan buntu. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 dari Keluaran pasal 14, kita mau melihat bersama-sama. Di situ dikatakan demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah. Ini sebagai wujud penyertaan Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Perhatikan ayat 20, Bapak Ibu Saudara, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana ada perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bukan hanya Tuhan itu menuntun, memimpin kehidupan kita, tapi di situ juga bagaimana Tuhan itu melingkupi, menjagai, melindungi, penyertaannya itu sempurna. Kalau kita perhatikan bersama-sama, sampai semalam-malaman orang-orang Mesir nggak bisa lihat orang Israel nggak bisa lihat orang Mesir. Bapak Ibu Saudara, semuanya siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Bagaimana malaikatnya diutus, malaikatnya bekerja, melindungi, menjagai. Dan kalau kita lihat ada batas, ya, ada penyekat antara orang Israel dengan orang-orang Mesir. Dan itu terjadi semalam-malaman kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kita tidak boleh gentar. Bahaya yang seringkali mengancam. Kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ayat 21 dan 22 kalau kita melihat bersama-sama di kelanjutannya itu,
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, depan kan laut Tebrau, ya. Tadi di belakangnya ada pasukan Mesir yang sudah menjepit. Kalau saya membayangkan itu seperti tikus masuk ke dalam gang buntu yang sempit, ya, tinggal kemudian dipukul saja sudah habis. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan buntu itu menjadi sebuah terobosan kalau bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita memperhatikan bersama-sama, ya, bukan hanya sebuah perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Coba ada tembok dari air, ya, tembok laut itu, ya Bapak Ibu Saudara. Orang Israel bisa berjalan dengan nyaman di tempat yang kering, di tempat yang rata. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena terobosan yang daripada Tuhan, yang Tuhan lakukan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kan seringkali dalam kehidupan kita, wah, kok sepertinya tidak ada jalan. Bapak Ibu, berjalanlah bersama Tuhan, berpautlah kepada Tuhan, maka disitulah akan ada terobosan di dalam kehidupan kita, ya, tidak ada jalan buntu. Jadi kalau saya membayangkan di kemarin saya sampaikan di KBW, di beberapa tempat itu kan ada akuarium raksasa, ya. Ternyata Tuhan itu sudah menciptakan akuarium raksasa, ya, di berapa ribu tahun yang lalu, dan begitu luar biasa Tuhan melakukan perkaranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan yang berikutnya, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Disinilah bagian kita dalam ketaatan Tuhan itu bekerja. Kalau tadi di awal bagaimana orang-orang Israel mengalami ketakutan, kegentaran ketika melihat orang Mesir mengejar orang Israel dalam kondisi terjepit, maju menghadapi laut, ya, maju kena, mundur kena. Tetapi kalau kita melihat bersama-sama, ketaatan yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang Israel itu membawa Tuhan itu bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring lalu maju dengan berat, sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Kemudian ayat yang ke-26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel gak usah perang, ya. Mereka ketika mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi firman Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa. Pembelaan Tuhan, bukan hanya perlindungan Tuhan, tapi juga pembelaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kondisi situasi terjepit, Musa itu taat. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa dilakukan dengan setia. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, kan sesungguhnya Musa itu dalam tekanan yang hebat. Orang-orang Israel itu sudah gersulong, ya, sudah bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan, sampai-sampai orang Israel bilang, opo kita itu mau apa? Tidak ada kuburan sih di Mesir. Kok kayak kurang gawean kalau mungkin dalam
Bahasa Jawa demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan, bagaimana Musa terus berpegang pada firman Allah, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah sesungguhnya yang membuat Allah itu bekerja di dalam perjalanan yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin hidup kita terjepit, mungkin kita mengalami masalah yang berat, tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana yang sangat penting dalam kehidupan kita, memegang firman Tuhan, ya, kemudian melakukan dengan setia dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kalau kita memperhatikan bersama-sama, iman kepada Yesus itu sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin. Segala situasi kondisi yang terjadi, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, juga keajaiban demi keajaiban yang Allah lakukan. Karena apa? Karena orang-orang Israel, ya, di bawah pimpinan Musa, mereka setia, mereka percaya, mereka beriman sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sepertinya secara manusia kita tidak mampu untuk melakukan. Tetapi percayalah, ketika kita berharap bersandar kepada Tuhan, disitulah ada kuasa Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Iman kepada Yesus sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak hal yang kita tahu dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, ketika perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, yang sudah kehilangan semua harta bendanya, tetapi ketika dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia lari, dia datang kepada Yesus, dan dia menjamah jubahnya, dan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Itu bagian yang pertama. Mari kita akan perhatikan bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, mengalami terobosan. Bagian yang kedua, mari kita bersama-sama jangan fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada Allah. Kita jangan menoleh ke belakang. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam pasal yang ke-14, saya tuliskan di dalam ayatnya yang ke-10, mari kita akan perhatikan bersama-sama ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka gentar? Saudara, ya karena melihat orang Mesir, ya, tertuju kepada orang-orang Mesir yang sedang mengejar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita tidak boleh menoleh ke belakang? Ya boleh, ya. Kalau kita naik motor itu kan ada spion kan di kanan kiri, ya fungsinya apakah di belakang itu ada kendaraan atau tidak. Kalau kita di jalan, yaitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menoleh ke belakang untuk hal-hal tertentu memang boleh, itu menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, tetapi jangan fokus ke belakang. Kalau fokus ke belakang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak fokus ke depan, nanti pada akhirnya kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka melihat bahaya, melihat situasi kondisi secara real nyata, mereka menjadi sangat ketakutan. Bapak Ibu, apa yang sering membuat manusia itu gagal? Ya karena apa? Ya fokusnya kepada masalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya istrinya Lot tadi digambar di awal, bisa di next sekali lagi. Ya istrinya Lot itu gagal kemudian
mengalami kematian, menjadi tiang garam. Ya karena apa? Ya karena hatinya bukan taat kepada Allah, sudah suruh lari, meninggalkan Sodom dan Gomora. Tapi apa? Hatinya itu masih ada di Sodom, Bapak Ibu. Bisa kita lihat bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 ya. Ayatnya yang ke-26, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kalau kita lihat di beberapa ayat sebelumnya, mari kita akan perhatikan bersama-sama, khususnya di dalam ayatnya yang ke-26, bagaimana Lot sudah diperintahkan bersama istrinya untuk lari dari Sodom dan Gomora. Tapi yang kita lihat, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup di dalam dunia. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dunia itu menawarkan hal-hal yang mungkin menyenangkan ya secara manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mari kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada masalah, situasi, kondisi, sakit penyakit, kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebenaran firman-Nya, maka kita akan terus dikuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama orang yang takut, orang yang senantiasa mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya, itu biasanya Bapak Ibu Saudara, hidupnya itu tidak ada damai. Saya itu punya teman dekat dulu di Sukoharjo itu. Ya, setiap hari tokonya juga rame, tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan itu hal-hal yang negatif itu. Apa cukup ya, gue nguliahke anak, gue bayar angsuran, dia bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Coba kalau bersyukur, paling tidak hatinya tenang, hatinya damai. Jadi saat kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita, maka jalan keluar dan terobosan itu akan semakin jauh dari kehidupan kita. Kalau tadi kita perhatikan bagaimana orang-orang Mesir teriak-teriak, protes. Untung saja Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya itu luar biasa. Ketika diperintahkan, sudah maju, ya. Apa yang ada di tanganmu? Ya, si Musa kan bawa tongkat Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai gambaran otoritas Allah, kuasa Allah yang menyertai dalam perjalanan yang luar biasa itu. Dan akhirnya Musa mengulurkan tongkatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, angin itu diperintahkan untuk membelah laut Teberau semalam-malaman. Nah, kita bisa bayangkan, angin bisa membelah laut. Bagaimana sih, cepetnya kayak opo gitu. Kalau saya membayangkan, wah begitu luar biasa. Allah itu menyatakan kuasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagian yang kedua, mari kita mau belajar. Ketika menghadapi situasi yang sulit, kita mau terus Bapak Ibu Saudara, memfokuskan diri kepada Tuhan. Memfokuskan diri pada kebenaran firman-Nya, janji Tuhan. Kemarin itu saya sampaikan, nek kita khawatir, kita cemas, kita takut, kita khawatir kehidupan sehari-hari. Kan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ini sakit, kita ini lemah, tubuh kita ini mengalami sakit, kan Tuhan sudah berjanji, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Bapak Ibu, kalau kita susah, kalau kita ini mengalami kesusahan di dalam hidup, kan Dia sudah berjanji. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu, yang menghibur kita, menguatkan kita. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Makanya penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita selalu tertuju kepada Tuhan. Jangan toleh ke belakang, jangan fokus kepada masalah,
Nek kita fokus kepada masalah, hidup kita akan menjadi lemah, iman kita akan menjadi lemah. Kalau ini ya, khawatir, takut, gentar itu, terobosan, jalan keluar itu akan semakin jauh. Tapi kalau kita optimis, kalau kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap memegang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya dalam situasi kondisi sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan fokus kepada masalah, jangan menoleh ke belakang. Pandanglah Tuhan, berpeganglah kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan mengalami pertolongan, kekuatan, dan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bisa di next. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu menjadi dewasa. Iman kita ketika kita sedang dilatih, sedang dididik oleh Tuhan, sedang diajar oleh Tuhan, akan membawa iman kita terus bertumbuh semakin kuat. Saya itu cari referensi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini seni di Jepang, ya. Seni namanya kitsugi. Kitsugi itu mangkok gerabah yang sudah pecah, itu disatukan kembali, itu kemudian dikasih lem, ya, dikasih lem. Nah ketika lemnya basah itu, kemudian lemnya ditaburi emas. Nah sekarang ditaburi emas, emasnya mahal sekali. Maksudnya nilainya gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itu yang garis-garis warna emas itu ya memang itu lapisan emas itu ya. Jadi emasnya nempel Bapak Ibu Saudara. Yang semula tidak ada harganya, yang semula tidak ada nilainya, ketika disatukan, diproses, nilainya jadi sangat tinggi. Apa yang bisa kita pelajari? Hidup kita itu juga demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam situasi kondisi yang sulit, situasi kondisi di mana iman kita dibentuk, iman kita diproses, iman kita diuji, nilainya ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin disempurnakan, kita semakin kuat, kita semakin teguh. Kalau di dalam Yakobus, Bapak Ibu Saudara, makanya berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Supaya apa? Supaya kita dalam ujian, dalam tantangan itu kita senantiasa apa? Tekun Bapak Ibu Saudara, dalam proses. Karena ketika kita tekun, kita setia kepada Tuhan, kita akan semakin disempurnakan. Iman kita akan semakin teruji. Bukan hanya semakin bertumbuh, tetapi semakin kuat di dalam Yesus. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Harganya sangat mahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah iman kita menjadi iman yang sempurna, yang melewati proses Bapak Ibu Saudara. Dan prosesnya memang tidak gampang, karena iman itu harus diuji tadi dengan masalah, dengan tantangan hidup yang harus kita hadapi dari kehidupan kita dari hari ke hari. Makanya Bapak Ibu Saudara, terus bertahan, terus setia kepada Tuhan, maka disitulah kita terus disempurnakan, ya. Iman kita terus didewasakan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama, apapun yang terjadi jangan kita menyerah, tetapi tetap berjuang sampai mengalami mukjizatnya. Itu tadi sudah saya sampaikan, bagaimana seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, yang sudah tidak ada harapan, semuanya sudah habis, tetapi yang dipegang adalah firman Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara, dari banyak orang yang mengerumuni Yesus, hanya satu orang yang bisa menarik kuasa Yesus keluar, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, membuat terobosan dalam hidupnya yang sudah 12 tahun, ya tidak ada solusi. Dan hari itu mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena tidak menyerah, karena beriman, karena percaya. Itu Bapak Ibu Saudara bagian yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita perhatikan bersama-sama. Kita kembali ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, mari kita akan lihat
kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa melihat kembali Keluaran 14 ayatnya yang ke-16. Tadi yang sudah saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Bertindak, melangkah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Yang ada itu sederhana dalam pandangan manusia. Yang ada di tangan Musa itu tongkat. Yang ada di tangan seorang Daud itu apa? 5 batu, ya, batu Bapak Ibu Saudara. Dan apa? Umban. Tetapi kenapa bisa mengalahkan orang Filistin? Mengapa bisa mengalahkan seorang Goliat? Ya karena apa? Karena percaya, karena iman. Dengan iman itu Allah bertindak. Kalau saudara perhatikan bersama-sama di banyak kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami pemulihan. Karena apa? Ya karena imanmu. Karena imanmu. Di bulan Januari itu kan tema doa paginya adalah berdoa dengan iman itu kunci kemenangan. Belajar dari seorang Elia yang manusia biasa, sama seperti kita, pernah stres ya Bapak Ibu Saudara, pernah putus asa, pengen mati, tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, hujan itu berhenti. Ketika dia memohon dengan sungguh-sungguh, memohonnya bukan hanya sekali 2 kali, sampai dia berdoa 7 kali, baru ada awan setelapak tangan. Itu bujangnya suruh naik turun, lihat. Wis ada belum awane? Lah yang terakhir itu ada awan cuman 1 telapak Bapak Ibu Saudara, telapak tangan. Tapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kuasanya yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Apa yang kita miliki, Tuhan tidak mencari apa yang tidak kita punya. Tetapi dari apa yang kita miliki, Allah bisa bekerja secara luar biasa. Saya di KPW Telogosari kemarin malam saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sama istri pengen punya rumah. Ya punya tabungan sedikit, tiba-tiba suruh melanjutkan sekolah, ya suruh kuliah. Ya tabungannya hampir habis, tiba-tiba ditawari rumah. Lah kan jauh sekali ya Bapak Ibu Saudara. Yang nawari nek saudara seiman mungkin masih bisa nego-nego. Lah ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya saya katakan, Bapak, saya pengen banget. Saya memang sudah lama pengen rumah ini. Kemudian orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengatakan, saya juga pernah merasakan bagaimana enggak punya rumah dan pengen punya rumah. Lah Pak Stefanus uangnya berapa? Uangnya itu kecil banget kalau dibanding harga rumahnya Bapak Ibu Saudara. Ya saya bilang, Pak saya punya uangnya segini. Ya enggak apa-apa, titip ke saya. Nanti kekurangannya diangsur. Lah mikir saya kan diangsur berapa tahun Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata beliau bilang, ya diangsur kalau bisa ya 1 tahun diselesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 tahun. Saya bilang sama istri, bagaimana ini? Berani. Lah piye Pak, kita sudah berdoa lama, pengen punya rumah yang di Gang Buntu itu jadi sudah didoakan. Ya wis, yuk kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayar ke, ya ditransfer ke Malang, orang Malang kan, orang yang belum percaya Tuhan. Dan kami dalam 1 tahun Bapak Ibu Saudara, ya beriman itu pasti. Doa puasa kadang. Jadi doanya kenceng dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, berjuang luar biasa. Nah istilahnya ngikat pinggang, anak-anak kan masih kecil, angger jajan, yole, nunggu nanti omahe rampung gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ajaib saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak sampai 1 tahun, 11 bulan itu bisa selesai. Nah hitungan bahasa matematika itu tidak masuk sama sekali.
Saya sudah berulang kali sampaikan. Nek saya istri anak orang bayar listrik, orang mangan, orang itu saja belum cukup. Tapi Tuhan bisa membuat terobosan, membuat keajaiban. Ya di samping berdoa, di samping berpuasa, ya kerja keras. Nah di dalam kerja keras itu Tuhan turut bekerja, turut campur tangan. Tiba-tiba ada berkat. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah kita sangka, ya apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Yes, kami manut, berjuang keras, bersama-sama, sehati, bahkan semakin berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan semuanya. Ketika bertindak dengan iman, Tuhan itu yang bekerja. Bagian kita lakukan. Orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa, mereka bergerak maju. Musa mengacungkan tongkatnya dan Tuhan menyatakan kuasanya. Laut menjadi terbelah oleh angin timur yang bergerak semalam-malaman. Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Bisa dilanjut, waktunya tinggal sedikit. Janji Tuhan ya menyelamatkan Israel, namun Musa tetap mengangkat tongkat Bapak Ibu dan mengulurkan tangannya. Janjinya Tuhan kan sudah berjanji untuk menyertai, untuk menuntun. Bagiannya Musa, bagian orang Israel yang melakukan, suruh mengacungkan tongkat, diacungkan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Tuhan itu bekerja. Iman yang sejati, bisa dilanjut. Iman yang sejati bukan iman yang pasif, iman yang kemudian kita berdiam diri, tetapi iman yang diikuti oleh langkah yang namanya ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ya ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ya dengan batu dan umban lari ya menuju menyerang musuh. Tidak nunggu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49 itu dia menyambut musuh, dia lari ke dalam, dia menghampiri Goliat dan kemudian setelah dekat dia mengayunkan umbannya. Dan dengan batu loh Bapak Ibu Saudara. Apa mungkin nek batu bisa kemudian orangnya raksasa bukan anak kecil. Ya, wong anak kecil dilempar dengan batu paling melentung kan begitu. Tapi ini terbenam di dahi seorang Goliat dan akhirnya tumbang. Bapak Ibu Saudara, iman yang aktif itulah yang mendatangkan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara bisa lanjut saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, apa yang sederhana, apa yang biasa dalam hidup kita, apa yang terbatas di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dapat menyatakan kuasanya yang besar dalam hidup kita bersama-sama. Mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang mungkin bagi kita hanya hal yang sederhana. Tapi hal yang sederhana itu yang Allah boleh pakai ketika kita sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Itu Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengingatkan, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tunduk, kami rendah hati dalam pimpinan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Karena kami percaya ada jalan keluar, ada terobosan, ada tuntunan Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tolonglah ya Allah Roh Kudus yang berkenan menolong kami, sehingga kami boleh memegang teguh firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama.
Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hari kami. Kita akan pujikan pujian ini sebagai respon kita pada pagi hari ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu seluruh jemaat. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Waktu saya serahkan kepada worship leader. Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang mengingatkan kita bagaimana ketika bersama-sama dengan Tuhan ada kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita. Kita bersyukur buat firman-Nya, kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan tiba saatnya kita memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan lainnya sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan selalu melihara kita dalam segala keadaan. Bapa Surgawi meliharaku menjadi persiapan kita, dan firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggunnya. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi
Silakan Tuhan dingare atau waktu dingare waktu letak dalam topan aku aman Bapa surgawi memeliharaku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih dan setia berkat yang boleh kami terima sepanjang hari. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan bangunan, persembahan lainnya. Sebagai tanda syukur kami, ucapan kami untuk kebaikan. Tuhan sucikan persembahan kami ini sehingga layak di hadapan-Mu menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Toko Mulyo. Berkati setiap tangan yang memberi maupun setiap tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk PBI. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, kunjungan serentak organisasi dilaksanakan hari ini. Bagi yang rindu bergabung, silakan berkumpul di gereja. Kita akan berangkat bersama pukul 11 siang. Mari bergerak menjangkau dan memperhatikan, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Yang kedua, Bapak Suranto dari KPW Gracia dirawat di Rumah Sakit Ketilang. Mari kita bersehati mendukung di dalam doa untuk pemulihannya. Dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Bapak Saadullah Zubaidi, ayahanda dari Ibu Hilda atau Ibu Bimas dari KPW Eden. Kiranya penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 11 siang. Mari semua pengurus mempersiapkan diri. Yang terakhir, retreat gereja akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 1 dan 2 Mei 2026 di Wisma Retreat El Betel, Karangpandan. Kita akan belajar firman Tuhan dan ada banyak aktivitas menarik lainnya. Kita juga akan berwisata bersama.
Jadi, jangan ketinggalan. Ayo segera daftarkan diri ke Diakon Gatot, Diakon Wayan, Bapak Yunus atau Ibu Eni. Kontribusi peserta sebesar Rp225.000 per orang. Khusus untuk anak di bawah 4 tahun gratis. Masih ada kesempatan 13 minggu bagi kita untuk menabung. Ayo kita ikut retret GBI Tlogomulyo. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online pada hari Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita pada hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, ibadah doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi setiap hari Sabtu pada pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, Bapak Ibu Saudara dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, ada Bapak C. Iman Budi Santosa. Yang kedua, Ibu Priscilla Junita Siwi. Yang ketiga, anak Genoa Kendler Nugrahendi. Yang keempat, Bapak Stefanus Gersom Kristanto. Yang kelima, Saudari Francisca Widiawati. Dan yang terakhir, Saudara Nathan Adi Kusuma. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kudus mulia namamu Tuhan, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami dapat menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan, dan khususnya kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan, di mana supaya kami dapat fokus untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami, mengenai tentang iman kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaatmu di dalam segala hal, baik berkat rohani, berkat jasmani maupun berkat materi. Bahwa seluruh jemaatmu ini bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancangan-Mu yang kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus. Taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berhadap hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, dituntun dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan
dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan mereka, memberi jalan keluar mereka, kemenangan untuk segala rintangan masalah yang mereka hadapi. Mereka yang merindukan dengan doa mereka, apa yang mereka inginkan dalam hidup ini, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati lebih daripada yang mereka doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda pada khususnya dalam perjalanan hidup ini untuk menjadi penerus gereja ini, diberkati Tuhan langkah hidup mereka, disertai Tuhan sehingga berhasil memuliakan Tuhan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Ranto, kami berdoa untuk Pak Gimin, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Yesel Surardi, kami berdoa untuk Pak Haryanto, juga Bu Trimo, dan mungkin yang ada di dalam ruangan ini, di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon lawatan atas mereka, Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih atas kemurahan-Mu kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa, Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi pun juga kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, dan hati kami. Hikmat-Mu bersama kami, sehingga kami dapat melangkahkan kami, menatap masa depan kami, melayani Engkau. Juga Tuhan kami dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk